Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harbun. Dengan saya, Dr. Dewi Nurfiana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kesayangan Bapak Ibu semuanya di Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi ini sering sekali keluhan ibu-ibu pasca melahirkan ya. Baik yang melahirkan secara operasi ataupun yang melahirkan secara normal. Kenapa? Karena dulunya kan diisi bayi ya. Ketika diisi bayi itu ada beban berlebihan di perut ya. Tapi jangan khawatir, Tuhan sudah menciptakan sepaket buat ibu hamil. Jadi ketika ada beban besar, itu jaringan ikat di tulangnya akan lebih lentur. Jadi untuk mengakomodasi beban itu. Tapi kadang-kadang setelah bayinya keluar ya, kemudian tubuh berusaha kembali ke posisi sebelum hamil, itu kadang-kadang tidak balik seutuhnya. Jadi merasakan nyeri di punggungnya ya. Ada beberapa latihan khusus untuk itu ya. Jadi kita lihat dulu masalahnya di mana ya. Dan ini sudah post operasi SC. Kalau operasi SC itu jahitan di perut ya. Jadi perut itu kita bayangkan ini tubuh, kita lihat dari sisi samping ya. Ini ada perut, kemudian ini punggung ya. Jadi tulang itu ada tarikan dari daerah depan dan daerah belakang supaya dia rata. Tapi masalahnya untuk pasien-pasien yang pernah operasi sesar, walaupun sebagus apa ya luka jahitannya, perutnya sudah pernah dibuka kan, kadang-kadang itu otot di perutnya jadi tidak sekuat seperti pasien yang tidak dioperasi sesar. Jadi di sini agak kendur tuh perutnya, jadi perutnya agak kendur sehingga tarikannya nggak rata, jadi kenceng di punggung belakangnya. Nah akhirnya menyebabkan nyeri yang berkelanjutan. Jadi obatnya memang tidak cukup dengan minum obatnya adalah latihan ya. Latihan terutama latihan penguatan otot-otot abdominal atau otot-otot perut ya, perut yang baik di depan maupun otot-otot yang di belakang ya. Mungkin salah satu yang bisa saya anjurkan ini adalah latihan plank ya buat Ibu Nia 96. Ini latihannya adalah latihan plank. Mungkin bisa di googling latihan plank seperti apa. Yang paling penting adalah tidak boleh tahan nafas dalam melakukan latihan itu. Ya, jika bingung bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang terdekat ya. Kalau mau ke Rumah Sakit Harapan Bunda nanti akan bertemu dengan saya. Jadi untuk nyeri punggung yang berasa putus tuh nyerinya artinya nyeri sekali ya. Mungkin kalau tidur sampai terbangun ya, nggak bisa tidur karena nyerinya. Untuk itu sebaiknya harus dipastikan itu penyebabnya apa. Kenapa? Karena ini sudah mengganggu aktivitas. Penyebabnya apa? Tentu saja harus berkonsultasi terlebih dahulu. Saya menyarankan berkonsultasi ke dokter spesialis tulang dulu ya, ortopedi. Kebetulan kalau di Harapan Bunda ada dokter Fauji ya, SPOT, konsultan spine. Nah boleh ini berkonsultasi terlebih dahulu, nanti beliau akan melakukan foto ronsen biasanya untuk menentukan, karena ini nyerinya tinggi ini sampai dia berasa tembus ke perut. Nanti setelah itu akan dirujuk ke dokter rehab untuk terapi yang memungkinkan. Nah, tentu saja ini mintanya resep saat nyeri. Ya, jadi yang saya bisa jawab, kalau misalnya nyeri tinggi memang harus ke dokter spesialis, nanti akan diresepkan gitu ya obatnya. Tapi kalau saya biasanya tidak mengandalkan obat, karena obat itu nanti diresepkan oleh dokter sarafnya atau dari dokter ortopedinya. Yang paling penting adalah bagaimana kondisi punggungnya, kemudian kita manipulasi pergerakan atau latihan. Ya, karena punggung ini sahabat Harbun semuanya, punggung ini seperti mekanik ya. Jadi dia tersusun atas tulang begitu. Jadi kebayang kalau misalnya ada yang bergeser atau tarikan ada yang kenceng gitu. Tidak bisa seperti panas dalam kita minum obat selesai begitu kan. Jadi memang diperlukan latihan, kemudian jika diperlukan juga tindakan-tindakan fisioterapi gitu ya, menggunakan alat-alat atau modalitas untuk meringankan seperti itu. Ini biasanya saja kalau nyeri punggungnya tiba-tiba sakit sekali,
biasanya ada kalau bahasa awamnya itu saraf kejepit di punggung ya. Jadi itu memang harus detail sekali karena lokasinya juga akan menentukan nyerinya seperti apa. Nah, kalau misalnya saraf kejepit, bagus sekali ya untuk dikonsulkan ke dokter tulang. Dan juga di rehabilitasi di Harapan Bunda ini ada satu alat yaitu namanya traksi lumbar traksi ya. Jadi traksi itu kalau ada saraf kejepit ya, Bapak Ibu bayangkan kalau saraf kejepit, kalau sudah terjepit ya harus dilepas jepitannya. Satu dengan latihan ya. Kemudian kalau tidak bisa juga dengan pemakaian alat, misalnya dengan traksi. Jadi yang kejepit terkompresi ya atau terjepit, nanti alatnya itu akan mendekompresi. Jadi akan ditarik supaya tidak terjepit. Nah, itu juga ada di Harapan Bunda ya. Kemudian jika tidak memungkinkan, kemudian terapi konvensional sudah, mungkin perlu dilakukan operasi oleh dokter spesialis tulang ya, spine di Rumah Sakit Harapan Bunda. Begitu mungkin ya. Ya, ini pasiennya sudah bagus ya. Jadi sudah mencari pengobatan karena paling penting adalah pengobatan TB-nya ya, pengobatan TBC-nya. Jadi kumannya harus diberikan obat dulu. Dan kuman TBC ini memang kuman yang canggih sekali ya, sahabat Harbun. Kenapa? Karena kumannya itu kecil, mantelnya tuh besar sekali. Jadi sebelum obatnya tembus butuh waktu yang lama. Jadi pesan saya buat pasiennya, pengobatan sudah berjalan 5 bulan, tidak boleh absen 1 hari pun. Jadi harus terus minum obatnya ya. Kalau misalnya saya mau tanya dulu, sebenarnya ini apakah sudah pernah dikonsulkan ke dokter tulang belakang ya, dokter ortopedinya? Karena biasanya itu akan dilihat dulu tulangnya, kemudian apakah diperlukan tindakan operasi atau tidak. Tapi sepertinya dari pertanyaannya sekarang sudah berangsur membaik, artinya memang alhamdulillah tidak diperlukan operasi, tapi memang radang ya. Jadi kumannya itu sudah dibombardir dengan obat, kumannya banyak yang mati ya tanda kutip, kemudian dia membaik. Tapi Bapak Ibu ya, untuk kasus seperti ini tidak bisa konsultasi memang online seperti ini. Saya harus, kalau sudah TBC tulang belakang, saya harus melihat minimal MRI ya, MRI tulang belakangnya seperti apa, kemudian aman atau tidak untuk dilakukan suatu latihan ataupun terapi fisioterapi, karena takutnya tidak stabil. Kalau tidak stabil tentu saja akan menambah buruk. Tapi pasiennya sudah benar, pengobatan sudah berjalan 5 bulan, tetap dilakukan. Kemudian ada baiknya berkonsultasi dengan dokter tulang belakang dan dokter rehabilitasi mediknya yang terdekat ya. Nanti kalau misalnya perlu harus membawa foto ronsen dan juga MRI-nya gitu ya. Ini juga diperhatikan, biasanya suka kena masalah di bladder atau perkemihan pipis dan buang air besarnya ya. Jadi memang agak sedikit rumit ini tulang belakang, nyeri punggung bawah yang tidak biasa dan perlu perhatian khusus ya supaya tidak mengalami kelumpuhan.